Anda kembali bersama kami, saya masih bersama dengan Jenderal Purnawirawan Wiranto. Pak Wir, jadi tadi sebelum jeda kan saya sudah janji kepada pemirsa meminta pandangan Pak Wir soal TNI, peran TNI. Tadi Pak Wir sudah kasih kunci, harus netral, tujuannya adalah pengabdian. Tapi coba kita kaitkan dengan tantangan. Di tahun 2023 banyak ahli yang mengatakan bahwa geopolitik dunia ini luar biasa, punya dampak ke perekonomian dan segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin Pak Wir, ini bukan mau bocorin nasihat yang mau disampaikan kepada Presiden ya, tapi Pak Wir pasti punya pandangan kebangsaan. Sebagai mantan prajurit TNI, tentu saya juga tetap memikirkan bagaimana TNI ke depan. Sekarang ini juga saya pikirkan, saya ikuti perkembangannya ya. Memang untuk masalah internal, tantangan yang berat adalah pada saat kondisi lingkungan ya, itu berubah dengan sangat cepat, terutama kehidupan masyarakat. Tuntutan kehidupan masyarakat itu berkembang sangat cepat, terutama dengan adanya satu temuan-temuan teknologi baru ya, yang juga nanti berimbas kepada kebutuhan masyarakat sehari-hari, misalnya masalah handphone, sepeda motor ya, televisi, kemudian masalah belanja online dan sebagainya. Ini tentu tidak bisa terlepas dari kehidupan prajurit kita juga, karena dia bagian dari masyarakat. Hanya masalahnya adalah apakah pendapatan mereka, gaji mereka, rasionya itu seimbang dengan ya meningkatnya kebutuhan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, di sini masalahnya menjadi tantangan para komandan di lapangan, karena tantangan untuk menjaga disiplin prajurit menjadi lebih berat ditimbang masa lalu pada saat saya masih muda ya. Tidak terlalu banyak tuntutan hidup di masyarakat. Nah, disinilah ya para komandan harus betul-betul waspada dan menjaga betul jangan sampai prajurit kita karena tuntutan hidup yang memang sangat tinggi tadi, kemudian melakukan langkah-langkah yang tidak terpuji atau melanggar hukum, ya misalnya jadi senteng, ya jadi apa namanya, jadi Markus, kemudian jadi backing perjudian dan sebagainya. Jangan sampai, ya, Pak, jangan sampai ke sana, ya. Dan itu tawaran itu sangat kuat, ya. Baik itu dari godaan luar biasa. Godaan baik yang menggunakan maupun yang mau digoda. Ini karena tuntutan tadi. Ya, itu masalah internal yang sekarang saya rasakan cukup berat bagi para komandan untuk menjaga itu. Tapi saya yakin ya, dengan melihat perkembangan sekarang ini ya masih sangat solid ya disiplin itu. Ya. Nah, sedangkan masalah-masalah tantangan mission itu juga berubah sangat cepat ya. TNI kan dituntut untuk melakukan satu program MEF ya, minimal essential ya, minimal apa namanya essential force ya, dengan satu katakanlah pendana yang sangat minimal, harus mampu untuk membangun satu kekuatan yang dapat melakukan atau dapat mempunyai daya tangkal yang cukup kuat dari suatu perubahan ancaman yang terus berubah sangat cepat, terutama dengan adanya satu kecepatan perubahan alutsista, alat utama sistem persenjataan dunia, ya dengan teknologi yang begitu cepat maju, maka perubahan persenjataan juga sangat maju cepat sekali. Nah, dengan biaya yang sangat terbatas ini, ya, TNI harus mampu ya membangun daya tangkal tadi. Nah, di sini tentunya ya merupakan tantangan tersendiri bagaimana ya TNI kemudian juga terus ya mampu beradaptasi dengan tantangan yang terus berubah tadi ya untuk dapat melakukan tugasnya sebagai di tengah keterbatasan bagian dari penjagaan integritas ya dan integrasi negeri ini. Belum lagi kita melihat bahwa ancaman-ancaman yang lalu dengan sekarang sudah sangat berbeda jauh. Misalnya, Pak? Ya, zaman saya masih muda itu ya, itu pelajaran yang saya dapatkan hanya kita menghadapi tantangan yang bersifat ancaman militer yang konvensional, ya, invasi dari luar dan sebagainya. Kalau sekarang? Ya, sekarang ya kita sudah menghadapi perang modern ya, bahkan proxy war ya, perang yang tidak kelihatan siapa yang ya mengganggu kedaulatan kita, tapi ada gitu loh. Belum lagi kita menghadapi terorisme, narkoba, ya. Illegal logging, illegal fishing, human trafficking, itu semua suatu perubahan yang sangat cepat dari tingkat dan macam ancaman untuk negeri ini. Dan TNI dituntut harus mampu untuk terus beradaptasi
dengan perubahan ancaman itu dan mampu ya untuk menanggulanginya. Ini kan juga tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi mudah-mudahan tidak mudah, tapi mudah-mudahan kan gitu. Kita selalu berharap mereka dapat melakukan itu karena pasti harus melakukan perubahan-perubahan yang sangat signifikan dari sistem pendidikannya, sistem persenjataannya, taktik, strategi harus berubah. Ya, begitu. Bicara mengenai tantangan, kita juga, tapi di sisi lain Pak Wir, kemarin KTT G20 semua mata dan kepala-kepala negara dari berbagai negara datang ke Indonesia dan memuji kesuksesan. Jadi posisi Indonesia di mata global kan hari-hari ini leadership kita banyak di kepemimpinan Indonesia banyak dipuji. Termasuk nih di tahun 2023 kan keketuaan ASEAN ya dipegang oleh Indonesia. Pak Wir sendiri melihat dari perjalanan bangsa di 5 masa pemerintahan presiden, sekarang posisi kita di mata dunia itu seperti apa? Dan bagaimana kita mengambil momentum itu? Iya, kita bersyukur ya. Bersyukur bahwa ketuaan Presiden Jokowi ya dalam G20 ya atau G20 yang kemudian dilaksanakan satu pertemuan puncak di Bali. Ya, semua tahu bahwa Indonesia mendapat suatu pujian yang luar biasa. Keberhasilan dalam menyelenggarakan pertemuan puncak G20 itu. Tidak hanya penyelenggaraannya, tapi ya substansi yang dihasilkan juga sungguh luar biasa. Ada Leaders Declaration. Ini yang kemudian ada pengakuan dunia terhadap Presiden Jokowi. Ya, beliau ya, diakui sebagai pemimpin yang berhasil, ya, baik mengatasi COVID-19 maupun mengatasi dampak dari satu krisis global ya akibat perang Rusia Ukraina dan sebagainya. Sehingga saat ini ya, posisi Presiden Jokowi ya sangat membanggakan ya. Dia diakui sebagai pemimpin yang ya cukup memiliki satu talenta untuk menyelesaikan berbagai masalah. Punya pengaruh pada akhirnya ya. Sekarang punya pengaruh di dunia, kita punya kebanggaan juga terhadap beliau. Dan saya kira itu merupakan suatu modalitas yang berharga bagi beliau untuk kemudian masuk ya dalam ketuaan ASEAN. Sehingga beliau sudah mempunyai suatu modal yang cukup kuat ya untuk bisa sukses memimpin ASEAN di tahun-tahun yang akan datang ini ya. Dan bagi saya kira bukan bagi saya tapi saya kira apa yang sudah beliau lakukan pada saat G20 itu ya diimplementasikan saja di ASEAN, saya kira juga tidak ada salahnya ya. Misalnya ada satu apa istilahnya clue ya atau katakanlah acuan untuk G20 yang menyangkut 3 hal kan kalau nggak salah. Ada yang menyangkut satu apa namanya peningkatan masalah digitalisasi. Ya betul. Ya. Transisi energi, transformasi digital dan infrastruktur kesehatan dunia. Ya. Dari energi, kemudian masalah transisi energi, transformasi digital, kemudian juga arsitektur kesehatan dunia. Itu semuanya kan belum diimplementasikan dengan baik oleh banyak negara. Masukkan aja sebagai acuan di negara ASEAN, saya kira sudah sangat. Sehingga acuan merupakan satu leader ya untuk mengimplementasikan 3 hal itu. Dan 3 hal itu saya kira semua negara setuju kok untuk kita lakukan dan kita hadapi. Makanya berbeda-beda kepentingan setiap negara akhirnya kemudian bisa disatukan keluar Leaders Declaration ya ketika KTT G20. Tapi Pak Wir, yang sehari-hari dalam beberapa waktu ini berkesempatan bersama dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden lain, berkomunikasi langsung dengan Presiden, memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan yang Presiden mau lakukan. Pak Wir melihat Presiden itu seperti apa? Karena itu kan kesempatan yang langka dan tidak semua orang punya kesempatan itu. Maksudnya gimana? Maksudnya? Misalnya Pak Presiden, Pak Wir misalnya mau ada masalah ini, biasanya Dewan Pertimbangan Presiden itu ngasih masukannya seperti apa? Kalau kami kan orang awam mikirnya apakah dipanggil, apakah diberikan dalam bentuk tertulis, begini ya. Seperti apa? Jadi kalau kita berbicara
cara menyampaikan saran kepada presiden. Saya nggak masuk ke substansinya ya. Saya akan menyampaikan saran Secara kepada general. presiden. Caranya itu bisa langsung ya. Bisa langsung itu bisa juga kolektif, bisa juga perorangan. Ya. Bisa juga tidak langsung ya. Kita melalui suatu format namanya Nastim, nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Itu Nastim. bisa kolektif, bisa juga perorangan ya. Tapi yang memang sering saya hadapi tatkala kita menyampaikan saran secara langsung kepada presiden secara kolektif ya, berarti kan kita lengkap ya ketemu presiden dan satu persatu kan menyampaikan pendapatnya, kan gitu kan. Nah saya kan selalu mengamati bagaimana seorang presiden ya memberlakukan si pelapor ini. Nah, dia itu beliau sangat luar biasa. Beliau ya dengan tenang mendengarkan ya satu persatu ya. Dewan Pertimbangan Presiden menyampaikan saran, pandangan dan pendapatnya. Sesekali beliau ya mencatat dengan tulisan, sabar. Walaupun saya kadang-kadang juga berpikir jangan-jangan presiden sudah ngerti ini masalah ini. Tapi kembali tadi beliau masih sabar mendengarkan ya, sehingga sampai selesai ya baru beliau merespon ya dengan arahan-arahan ya yang kemudian kita pegang sebagai arahan baru ya untuk kita lakukan atau kita laksanakan di lapangan. Wah, luar biasa ya, jadi tahu. Ini kan hanya diketahui oleh Dewan Pertimbangan Presiden dan dengan Presiden. Saya harus jeda Pak Wir, tapi ternyata Pak Wir ini meskipun lahir kayaknya sampai sekarang masih tetap mengatakan bahwa saya masih prajurit. Pak Wir ini punya sisi lain, ternyata bisa nyanyi, suaranya bagus sekali, punya album. Nah, kira-kira seperti apa? Usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.